Unsur hara kalsium atau Ca merupakan salah satu unsur hara makrosekunder yang tidak kalah penting juga bagi kebutuhan tanaman. Nah, di antara unsur hara makrosekunder itu diantaranya ada unsur sulfur, kalsium, dan magnesium. Sumber kalsium dalam tanah selain berasal dari batuan kapur dan juga pupuk, juga berasal dari bebatuan dan mineral pembentuk tanah. Adapun mineral yang mengandung kalsium antara lain yang biasa kita lihat adalah dolomit, kalsit, dan lain-lain. Adapun fungsi kalsium bagi tanaman diantaranya memperkuat dinding sel daun, batang, dan juga pada buah. Apa sih gejala kekurangan kalsium pada tanaman? Nah, biasanya pada saat perkembangan, pada daun-daun mudah mengalami perubahan warna, berkeriput, dan ujung daun biasanya mengalami klorosis atau kekuningan. Dan juga biasanya pada tulang-tulang daun, beberapa tempat juga mengalami kematian. Nah, kekurangan kalsium pada fase generatif itu akan menyebabkan buah mengalami retak-retak, kemudian terjadinya busuk pantat seperti pada buah tomat atau blossom and rot, dan juga mudahnya buah pecah, bunga mudah gugur, dan pembentukan buah biasanya tidak terjadi. Sedangkan kelebihan unsur kalsium biasanya tidak terlalu berdampak pengaruh pada pH tanah. Nah, biasanya di pasaran berbagai jenis pupuk kalsium yang diperjualbelikan, baik itu tunggal ataupun majemuk. Nah, diantaranya seperti pupuk berikut. Nah, berikut alternatif bagaimana membuat pupuk kalsium dari limbah atau sisa-sisa dari alam. Nah, untuk lebih jelasnya berikut informasinya sebagai berikut. Nah, di depan kita ini salah satu bahan sumber kalsium yang sangat tinggi yang mungkin setiap harinya bisa kita dapatkan dari hasil limbah dapur, yaitu salah satunya itu cangkang telur ini. Nah, sumber kalsium yang tinggi pada kulit cangkang telur ini sangat baik digunakan untuk pembuatan pupuk-pupuk organik ya, untuk melindungi tanaman kita dari serangan hama penyakit dan juga untuk melebatkan buah tanaman kita. Nah, pertama bahan yang sudah kita kumpulkan ini kita akan nanti hancurkan lebih halus supaya lebih cepat diserap oleh tanaman. Nah, langkah pertama kita akan lakukan dulu proses penjemuran ya. Kita jemur dulu bahan cangkang telur ini sampai betul-betul kering. Nah, kita jemur nanti sampai kekeringannya betul-betul sempurna. Nah, baik sahabat tani semua, sekarang hasil pengeringan dari cangkang telur ini kita akan haluskan. Jadi teman-teman bisa menghaluskan menggunakan blender atau dengan menumbuknya. Nah, di sini saya akan melakukan proses penumbukan ya, supaya betul-betul hasil cangkang telur ini lebih halus dan mudah diserap oleh tanaman. Inilah hasil cangkang telur yang sudah kita haluskan dengan cara ditumbuk ya. Nah, kita lihat hasilnya betul-betul halus. Nah, saatnya cangkang telur ini sudah bisa kita aplikasikan ke tanaman kita dengan cara ditaburkan ya. Nah, bagaimana cara aplikasinya? Ikuti terus video kami. Sekarang hasil cangkang telur yang sudah kita haluskan ini langsung bisa kita aplikasikan ke tanaman dengan cara ditaburkan. Nah, untuk dosis Anda bisa memberikan 1 sendok makan ya setiap tanaman. Contoh saya akan memberikan pada tanaman cabai rawit saya. Caranya kita tinggal tabur seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, keliling seperti ini ya sahabat tani ya. Nah, aplikasi ini Anda bisa ulangi 1 bulan sekali ya. Ya, jadi Anda juga bisa memberikan ke tanaman-tanaman sayuran, kemudian tanaman buah tabu lampot, ataupun tanaman-tanaman lain seperti tanaman hias dan lainnya. Nah, kita aplikasikan juga pada tanaman seledri kita yang ada di polybag. Jadi ini pastinya lebih aman ya sahabat tani, karena kandungannya adalah bahan-bahan organik.
Nah, tahukah teman-teman semua bahwa sisa limbah dari hasil pembakaran abu kayu ini itu banyak menghasilkan mineral-mineral yang sangat bermanfaat untuk tanaman, yang mana hampir sekitar 25 sampai 45% massa dari abu kayu ini itu terdapat kandungan kalium, yaitu berupa kandungan kalium karbonat ya sekitar 45%, dan ada juga unsur kalium sebanyak 10%, dan ada juga unsur fosfat yang kurang lebih dari 1%. Nah, ini saya kumpulkan hasil abu pembakaran yang akan nanti saya gunakan sebagai bahan pupuk gratis yang bisa kita gunakan sebagai bahan persemaian kita, baik itu persemaian sayur-sayuran ataupun tanaman buah. Penggunaan ini bisa Anda gunakan juga sebagai pupuk lanjutan untuk persemaian Anda supaya nantinya dapat tumbuh dengan subur. Baik, saya akan ambil dulu bahan sisa pembakaran ini daripada terbuang saja percuma. Jadi kita manfaatkan, kita kumpulkan dalam satu wadah, dan nantinya kita akan gunakan sebagai pupuk organik yang gratis dan mudah kita dapatkan. Nah, baik sahabat tani semua, nah inilah sisa dari abu pembakaran kayu yang saya sudah ambil, dan bahan ini sangat baik sekali sebagai bahan dasar dalam kita menanam, dan bahan ini juga bisa sebagai bahan pupuk lah, karena banyak mengandung unsur kalsium, dan kita ketahui bahwa peranan kalsium itu dapat mencegah dari serangan hama dan penyakit seperti itu. Oke, ini saya akan gunakan sebagai bahan pemupukan susulan untuk persemaian tanaman tomat, kemudian cabai yang ada di sini. Nah, oke, kita tinggal tabur saja seperti ini ya teman-teman. Nah, kita tabur seperti itu. Jadi proses ini bisa digunakan sebagai bahan dasar dan juga sebagai pupuk susulan seperti itu. Tinggal ditabur merata. Dan pastinya penggunaan abu bakar ini dapat mencegah penyakit pada saat di persemaian, terutama penyakit rebaka cambah atau dumping off, ataupun jenis penyakit-penyakit karena akibat fusarium seperti itu. Oke, kita tabur saja seperti ini sebelum kita melakukan proses persiapan pindah tanam. Jadi semua bahan-bahan alam itu bisa kita manfaatkan ya, tergantung kondisi dan komposisi yang terkandung dari bahan tersebut. Dan dengan pemberian juga pada media persemaian ini dapat menghindari datangnya semut atau hama-hama perusak di persemaian. Oke teman-teman, nah ini sedikit teknik pemupukan yang kita lakukan pada media persemaian, dan bahan abu pembakaran juga ini dapat menaikkan pH apabila kondisi pH kita dalam keadaan masam. Oke, nah mungkin ini sedikit teman-teman ya, bagaimana memanfaatkan sisa abu pembakaran dari sisa-sisa pembakaran kayu yang bisa kita gunakan sebagai bahan pemupukan lanjutan ataupun bahan dasar dalam proses penanaman, baik itu di lahan maupun di pekarangan. Nah, semoga bermanfaat. Silahkan dicoba di rumah ya. Kalau ada yang belum jelas dari informasi yang kami sampaikan, silahkan berkomentar di bawah video atau hubungi layanan WA kami di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.